Can I eat a little bit of itu? Mau makan apa? Tomat? Tentu saja Matilda bisa. Suka? Dan juga mereka bebas menentukan kualitasnya karena nggak ada pesaingnya, salah satunya itu. Karena kita mau makan katanya. Tapi videonya sudah dulu kalau ibu mau. Sudah dulu kalau ibu mau. Aku bilang sama Bruno, Bruno itu sakit. Itu sakit? Iya itu sakit dulu. Dan aku bilang kalau Om Bruno itu, kalau kamu bilang itu mulai, aku bilang sama Marisa. Sofa di Matilda. lantai. Dalam Matilda tahu Papa Buskar apa? apa? Buskar rumah di Indonesia. Papa mau Papa bilang mau pindah ke Indonesia. Matilda mau pindah di Indonesia? Sekolah di Indonesia. Aku mau sekolah di Indonesia. Kenapa? One last exhale of a big old day. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung di channel ini, saya ucapkan Sugeng Rawo, selamat datang. Perkenalkan saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Teman-teman, hari ini adalah jam makan siang di Spanyol. Ini siang teman-teman, hampir jam 2 siang. Dan suami saya sedang jemput Matilde. Saya ada di rumah. Hari ini saya mau masak super simple dan super cepat teman-teman. Saya akan bikin masak daging sapi. Ini dibilangnya di sini entrecot ini teman-teman. Ini kurang lebih setengah kilo lebih sedikit. Ini tadi saya beli harganya sekitar 8 euro kurang sedikit teman-teman. Terus ini sedikit nggak sehat sebenarnya, saya mau goreng kentang ini, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. It's okay makan goreng-gorengan asal tidak selalu dan setiap waktu, nggak apa-apa. Dan saya juga mau bikin salad tomat nih teman-teman. Ini tomatnya 2 jenis, ini sama-sama untuk sama-sama untuk salad juga, cuman yang ini dibilangnya tomat rosa. Kenapa? Karena ini warnanya pink. Saya nggak tahu kalau di kamera apakah merah atau pink, tapi teman-teman bisa lihat bedanya. Yang ini merah, tomat ini. Ini, dan yang ini warnanya pink. Ini tomat rosa, dan ini tomat ensalada untuk bikin salad. Sama mungkin mau saya campur sama ikan tuna nanti gitu. So masak kita hari ini cepat, kurang lebih nggak bakalan sampai setengah jam, mungkin 15 menit udah selesai. Langsung aja teman-teman, saya mau goreng ini dulu. Mau goreng ini terus disambi dengan bikin salad tomatnya. Kentang gorengnya saya pakai minyak biji bunga matahari. Karena bagi saya, karena minyak olive oil yang biasa kita pakai itu agak sedikit beraroma. Kalau untuk goreng kalau untuk goreng kentang itu aroma kentangnya jadi agak aroma olive gitu. Jadi saya prefer untuk menggoreng kentang pakai minyak biji bunga matahari. Sebenarnya nggak cuman untuk goreng kentang ya teman-teman. Sebentar. Misalnya saya bikin bakwan, atau misalnya saya bikin tempe mendoan, atau makanan-makanan yang goreng-goreng gitu, atau misalnya pisang goreng, walaupun nggak setiap kali saya bikin ya teman-teman, itu saya menggunakan minyak biji bunga matahari. Sambil nunggu kentangnya matang, saya mau bikin saladnya dulu. Saya pakai paprika kuning, ini dari kebun di Montornes. Ini sebenarnya gampangnya kita bilang bikin lalapan gitu ya teman-teman. Cuman lalapan versi orang sini sama lalapan kita berbeda. Cuman bahannya ya sama, menggunakan kearifan lokal juga, sayur-sayuran mentah gitu. Sebenarnya mungkin teman-teman kalau kita tanam aneka jenis tomat yang seperti di sini di Spanyol, mungkin juga bisa tumbuh juga di Indonesia ya. Terus variasi tomat di tempat kita jadi lebih banyak, sepertinya bisa ya. Karena sebenarnya tomat di Spanyol tuh originalnya bukan dari Spanyol teman-teman. Tomat di benua Eropa itu originalnya datang dari Amerika, dibawa oleh pelaut-pelaut zaman dulu, Columbus dan rekan-rekannya itu dibudidayakan di sini. Terus di sini banyak yang para ilmuwan yang bikin rekayasa genetik gitu. Jadi di sini sekarang aneka macamnya banyak. Kalau dulu nggak terlalu banyak, jadi yang bentuknya aneh-aneh,
yang ukurannya aneh-aneh, yang nggak terlalu normal dibanding dengan tomat-tomat yang dari original dari negara asalnya. Itu biasanya adalah tomat-tomat yang sudah melewati proses rekayasa genetik teman-teman di sini. Dan kayaknya saya percaya deh kalau kita tanam tomat-tomat ini di Indonesia, kayaknya juga bakalan berhasil juga sepertinya. Indonesia, produk-produk yang mungkin bukan makanan asli Indonesia tapi diproduksi di Indonesia, misalnya kayak kentang goreng kan sebenarnya bukan makanan asli kita ya, tapi kan ada produksi di Indonesia yang kentang yang siap goreng itu kan ada ya. Dan itu kan lumayan mahal ya, karena saya dulu ingat kalau belanja itu untuk restoran saya atau belanja untuk konsumsi pribadi itu lumayan mahal menurut saya. Ini menurut saya ya, mohon maaf kalau salah dan mohon dikoreksi kalau misalnya salah. Menurut saya kenapa mahal? Karena distributornya atau perusahaan yang jualan kentang goreng ini nggak punya saingan teman-teman. Menurut saya sih karena itu. Jadi karena nggak ada saingan, dia bebas menentukan harga sendiri. Dan mungkin juga karena banyak pebisnis lain yang tidak melirik usaha tersebut gitu, jadi kayak dianggap agak eksklusif. Tapi kalau misalnya banyak UMKM yang tertarik untuk bikin jual kentang goreng, bukan kentang yang sudah siap makan ya, tapi bahannya jadi kentang yang udah diiris-iris yang siap digoreng itu loh teman-teman. Mungkin kalau itu banyak UMKM atau orang-orang perorangan yang mungkin bukan UMKM lah, yang benar-benar yang usaha mikro atau usaha rumahan yang belajar mengelola itu, belajar membuat bagaimana caranya bikin french fries. Dan akhirnya nanti kan yang perusahaan-perusahaan yang monopoli kentang goreng di Indonesia ini kan akan banyak saingan. Dengan begitu dia akan menurunkan harga dan akan meningkatkan kualitasnya. Kenapa? Karena kalau banyak pesaing, kalau kita harganya nggak bersaing dan kualitas kita nggak bersaing, kita juga akan gulung tikar teman-teman, terlibas oleh produk-produk lain yang jauh lebih baik dengan banyak harga yang lebih terjangkau. Sepertinya kalau saya melihat fenomena di Indonesia, mungkin salah satunya itu karena itu. Itu melihat kacamata saya dari orang awam ya, bukan sebagai ahli ekonomi dan lain sebagainya. Bukan cuman french fries sih, misalnya susu, mungkin teman-teman masih sebagian masih menemukan bahwa susu di Indonesia itu lumayan mahal, padahal kita juga negara penghasil susu juga, tapi kenapa susu mahal? Ya mungkin karena itu, karena perusahaan susu itu mungkin dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Dia bebas menentukan harga dan juga mereka bebas menentukan kualitasnya karena nggak ada pesaingnya, salah satunya itu. Gitu teman-teman, itu pandangan saya ya mengenai produk-produk di Indonesia yang bahannya banyak di Indonesia, yang bahannya melimpah, tapi kenapa harganya mahal? Mungkin salah satunya itu. Terus nih misalnya, teman-teman pernah nggak kalau misalnya teman-teman pergi ke restoran-restoran, terus teman-teman makan steak, kemudian steaknya itu sirloin dari Australia, kebanyakan gitu ya, dagingnya dari Australia. Why? Kenapa dari Australia? Padahal di Indonesia kita juga banyak peternak sapi yang menghasilkan daging-daging yang tidak kalah bagusnya dengan perusahaan daging-daging dari Australia, yaitu mungkin karena salah satu alasannya adalah monopoli perdagangan. Saya kira saya sebenarnya tidak terlalu percaya bahwa daging dari Australia, daging sapi khususnya, itu adalah daging yang terbaik. Saya percaya di Indonesia sebenarnya banyak daging yang lebih baik, cuman mungkin salah satu penyebabnya kita tidak semua ya, masih banyak mungkin peternak sapi yang menjual sapi atau pedagang sapi yang menjual daging sapi, tapi minim bekal pengetahuan bagaimana memotong daging sapi yang punya daya jual yang tinggi gitu. Mungkin ya, bisa jadi karena kan bagian sapi itu kan ada bagian-bagiannya. Kalau kita kan kayak sama aja, misalnya bagian paling kaki, bagian jeroan perut gitu-gitulah dagingnya kita nggak terlalu tahu. Tapi kalau yang orang yang sudah ahli mengelola daging sapi, kayaknya di sapi itu ada sekitar 17-an apa 20-an bagian daging sapi yang harganya berbeda-beda, dan itu mungkin yang kita belum tahu. Paling kita taunya harga kaki berapa, harga kepala berapa, harga buntut berapa, harga daging berapa, padahal di bagian daging itu jenisnya macam-macam lagi, ada sirloin, ada entrecôte dan lain sebagainya gitu. Mungkin salah satunya itu teman-teman, kita masih
kurang sebagian ya, mohon maaf tidak semuanya, masih kurang daya saing jualan daging, tapi daya saingnya dalam hal memotong daging-daging sapi yang punya nilai jual tinggi. Jadi kayak cuman daging sapi berapa harganya, hatinya berapa gitu, tapi kita nggak ngerti bagian-bagiannya yang mahal berapa, yang enak dibikin steak yang bagian apa, yang enak dibikin tongseng bagian gitu-gitu. Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi mungkin belum semua pedagang-pedagang sapi benar-benar profesional tahu hal-hal itu. Kalau mereka tahu dan mereka tahu pasarnya juga di Indonesia, saya rasa daging-daging sapi dari Indonesia bisa juga masuk ke restoran-restoran yang mahal, yang mungkin kalau di pasar kita jual daging sapi, kalau beli tongseng misalnya ya, tongseng sapi apa tongseng kambing misalnya harganya 200.000, kalau kita ngerti cara ngolahnya mungkin kita bisa ubah jadi misalnya bisa produknya bisa masuk ke restoran, bisa jadi menjadi sirloin dari daging sapi asli Indonesia dengan harga misalnya 500 atau 600.000 rupiah, mungkin bisa jadi teman-teman. Hopefully di kemudian hari kita akan sampai pada titik itu. Saya percaya kita bisa. Tomat dan juga paprika kuningnya sudah saya potong-potong seperti ini. Saya mau tambahin sama bawang bombay yang warna merah, tapi cuman sedikit tuh, cuman segini teman-teman. Ini juga akan saya potong kecil-kecil. Campur di sini. Hola. Halo sayangku. Sayangnya ibu. Sini coba dulu. Bilang apa sama ibu, coba sini. Sini coba sini. Nanindra. Coba sini dulu. Bilang apa sama ibu? Hai Bu. Hai, assalamualaikum. Ganti Cu. dan tasnya ditaruh di Kamar. Ibu, ini kotor. enggak, ibu mau bikin salad. ¿Qué vamos a comer entonces? Salad. Salah. Can I eat a little bit of itu? Mau makan apa? Tomat. Tentu saja mati bisa. Suka? Oke teman-teman, sekarang ini atunnya saya ambil dulu. Atun itu tuna ya teman-teman. Ini saya ambil 3 deh. Ini tuna yang disimpan di dalam minyak. Ini dalam minyak zaitun. Oh sorry, saya nggak lihat kamera. Jadi ini adalah tuna yang disimpan dalam minyak zaitun. Ini saya hancurkan, saya campur di sini. Tambah sedikit garam. Terus tambah pakai olive oil teman-teman. Ini saya kasih olive oilnya agak banyakan dikit biar kayak ada kaldu-kaldunya gitu. Udah gini aja, simpel gini teman-teman. Sekarang tinggal masak dagingnya. Tapi ini mau saya smash dulu teman-teman. Nggak pakai palu, saya cuma mau smash pakai tangan gini aja. Biar agak lebih empuk. Wah, sakit teman-teman. Agak lebih empuk dan juga jadinya jadi lebih lebar tuh teman-teman. Can I do instead of Gambar sebentar juga bisa. Ini 5 menit lagi sudah matang, oke? Oke, Bu. Aku mau pinta. Aku mau Oke. pinta, tapi aku mau di-print. Oh, ngeprint ibu nggak bisa. Kenapa? Karena ibu masak. Iya, aku tahu. Minta yang lain dulu. Bagian yang ada lemaknya ini saya taruh duluan gini. Fungsinya untuk apa? Agar menghasilkan minyak, teman-teman. Jadi biar ada minyaknya sedikit. Nah, gitu. Dagingnya dia menghasilkan minyak sendiri. Wow, teman-teman. Terakhir saya mau tambahkan rosemary. Biar baunya dia semerbak, teman-teman.
Jadi ini setengah kilo ini teman-teman, setengah kilo lebih sedikit ini akan kita makan bertiga. Karena daging tuh heavy ya teman-teman. Kalau kuantitasnya atau kuantitinya terlalu banyak, kasihan juga badan kita untuk metabolisme. Tuh. Ini rotinya. Lihat. Smells is amazing. Beautiful smell. Amazing color. Nanindra, mam dulu yuk. Mam dulu nak yuk. Oke, Bu. Berdoa dulu jangan lupa kalau mau. Ya Allah. Terima kasih untuk makanannya hari ini. Ibu, aku mau nasi. Wih, ibu nggak masak nasi hari ini nak. Mau roti oke? Karena kemarin kita makan nasi. Muy bueno. With rosemary flavor. Kita makan duluan dagingnya karena kalau dingin nggak enak teman-teman. Ibu, you know how to make bread bubblegum? Ya. Do you remember the way when you were doing bread? We make Because we this didn't go one to anywhere. out of bed. And this is the bubblegum bread. Shit. Ibu, Every day I make bread. Ibu, this is the bubblegum bread. Saat ini teman-teman, waktu pandemi kan kita sama sekali nggak keluar. ¿Cuántos meses no salí de casa, Pak? Creo que fueron marzo, abril y mayo. 3 bulan. 2 months and a half. 3 bulan, 2 bulan setengah gitu. Kita sama sekali nggak keluar dari rumah ini. Di dalam. Dan karena 2 bulan setengah kita nggak kena matahari. Kalau mau matahari kita di balkon atau kita naik ke atas di gedung yang paling atas itu. Kita di sana berjemur. Terus untuk pasokan kebutuhan pangan, Deborah yang ART kami itu yang selalu belikan. Dan Deborah dilarang masuk ke rumah. Dia cuma naruh di depan pintu. Terus saya pakai sarung tangan yang udah pakai desinfektan sebelumnya. Ambil semua sayuran semuanya saya cuci pakai ini bilangnya Levia kayak backgreen gitulah di tempat kita. Semuanya steril. Dan kita nggak beli roti karena roti ini kan dijualnya dia kan bukaan ini teman-teman dan bakal kesentuh segala macam gitu. Dan mama mertua dia harus selalu makan roti. Mama is the one that always need bread. Jadi setiap hari selama 2 bulan setengah itu setiap hari saya bikin roti gini teman-teman. Setiap hari. High quality roti. Aku bilang high quality teman. Karena waktu itu saya kemana-mana jadi ada waktu. Now I don't have time for that. The time, yeah, because we didn't go to anywhere. Maybe in the future. Trompa de elefante. Una trompa de elefante. Gajah. Apréndenos un poco Pokémon. Sudah dulu video udah kita mau makan. Videonya sudah? Sudah? Teman-teman kata Matilde videonya sudah dulu karena kita mau makan katanya. Tapi videonya sudah dulu kalau ibu mau. Sudah dulu kalau ibu mau. So kayaknya kita tutup videonya. Kita lakukan tidak apa-apa, kita tanya Nacho dulu makanannya hari ini. Wonderful. Incredible. Amazing. Gorgeous. Gorgeous. Matur nuwun teman-teman sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye teman-teman. Bye bye. Bye. Laya apa Maria? Laya apa Maria? Itu Maria. Jadi Matilde kecapean dan Matilde gitu. Terus dia bilang dia bilang gitu. Terus Matilde diam. Come here. Terus Matilde diam. Kenapa Matilde nggak bilang gitu? Kenapa nggak gitu? Kalau dia nakal dan kenapa Matilde nggak kenapa nggak gitu? Karena nakal. Siapa yang nakal?
Aku. Kalau aku gitu anak kaya. Iya benar. Jadi kalau ada orang doing bad things, kalau ada orang nakal, Matilda nggak boleh nakal gitu ya? Iya. Itu makanya Matilda diam. Dan Matilda pikir apa? Matilda mikir waktu dia bilang gitu. Matilda, what are you thinking? And I was thinking about nothing, just ignore. That's just enough. Muy bien. Tok. Ibu, look. You know who did this? Hah? Siapa yang ini? Bruno. Kenapa Bruno? Dia gini. Kenapa dia sama nakal? lapis. Sama lapis. Wih. Sama lapis dia suka punta lapisnya terus dia gitu. Matilda bilang ke Bu Guru apa enggak? No. Tapi kenapa dia gitu? Ibu, aku bilang sama Bruno, Bruno itu sakit. Itu sakit? Iya itu sakit terus. Dan aku bilang kalau Om Bruno itu, kalau kamu bilang itu ulangi, aku bilang sama Marisa. Nah, dan Bruno bilang apa? Oke. Dia cuma main-main ya. Enggak, he prank me. Matilda kalau ada temannya yang nakal, Matilda bilang ke Bu Guru, oke? Karena biar dia nggak nakal lagi, karena kan di sekolah itu namanya belajar agar menjadi anak yang baik, nggak cuma belajar matematika, nggak cuma belajar bernyanyi, tapi juga belajar akhlak, adab, moral, itu Baik. belajar di sekolah, oke? Jadi kalau temannya yang nakal, Matilda helping dia untuk jadi anak yang baik dengan cara melapor ke Bu Guru biar dia jadi anak yang Baik. Matilda. Salam. Matilda suka pijit Nube karena Matilda sayang Nube ya kan? Iya. Tapi Matilda sayang ibu apa enggak? Iya. Ibu juga mau dipijit, ibu capek. Ibu aku nggak bikin nube, aku udah sekarang. Ya ibu juga suka di reskar gitu. Itu relax. Hai Ibu. Iya, ya, ibu capek sekali, ibu kerja, ibu masak, ibu sekolah. Tapi Matilda nggak pijit ibu, sedih sekali. The kitchen is not bad, eh? What you said that is big one. Not bad. Maybe I don't know what you said wrong in that kitchen. Oke Ibu. And the house is nice. Sini nak, Matilda. Tagina fast. The food is nice. It has gazebo. Matilda, pijit ibu dulu. Has table in the garden. Sofa. You Matilda. can lie. Dalam Matilda tahu papa Buskar apa? apa? Buskar rumah di Indonesia. Papa mau pindah. Papa bilang mau pindah ke Indonesia. Matilda mau pindah di Indonesia. Sekolah di Indonesia. Aku mau sekolah di Indonesia. Kenapa? Aku sudah want to. Ya alasannya kenapa? The reason. What is the reason why you don't want sekolah di Indonesia? Because I don't want. I don't know the reason. I just don't know the reason. Pero Because I never met these kids before, and Indonesia so school is so hard for me, and I don't know what to do, and I don't know. ya tapi di sekolah internasional yang bahasa Inggris, you have no problem with that. Karena Matilda bisa bahasa Inggris. Ya aku tahu, tapi aku nggak mau free. Di Indonesia enak. Ya aku tahu, tapi please. Kita bisa berenang setiap hari. Enggak. Kita bisa tinggal di rumah yang fancy yang Matilda suka, yang Ya aku mau naturalesa. yang fancy, yang naturalisa, but the school I don't want to be in that school. Di sekolah yang mana? Bukan sekolah yang itu, bukan sekolah yang kita ke sana, sekolah lain. Yang sekolah yang Matilda pernah ke sana itu bukan sekolah internasional. Yes, I know. But I just don't want, please. Kalau gitu Matilda nggak sekolah di Indonesia. Enggak. Jadi Tarsan.